Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qabila an nata'allama hadha dars fa khairu ma an nursila al-hadaya li mu'allifi hadzal kitab asa an yanfa'ana bi ulumihi. Naqra al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, al-akhir mada bila bisa. Mada al-kalimah ar-rasinah min syaihi Imam Ghazali bila bisa. Kemarin apa? Hah? Apa? Kul ya Dars. Seperti oh itu dari Ustaz. Ustaz Imam juga nyampein lagi. Oh. Baik. Nastamir. Wa in aradta ilma ahwalil qalbi, jika kamu ingin mengetahui ilmu tentang keadaan hati, fanzur ila Ihya'i, maka lihatlah ke Ihya. Ihya ini salah satu karangan Imam Ghazali yang lain, ya, Ihya Ulumuddin namanya. Kalau kalian pengen belajar kitabnya boleh, itu kitab yang bagus juga, recommended. Ya, di dalamnya banyak ilmu-ilmu, nasihat-nasihat beliau. Ya, khususnya bagaimana cara menata hati. Karena manusia itu punya problemnya selain akal itu hati. Kalau hatinya baik, maka baik seluruh badannya. Kalau buruk seluruh badannya. Ala wa iya qalb. Ya, apa yang membuat buruk dan baiknya seseorang itu ternyata yang mempengaruhi besar baik dan buruknya itu hati. Maka banyak sekali penyakit hati. Nah, bahayanya penyakit hati itu kadang yang menderita tidak merasa punya penyakit. Beda kalau penyakit badan, benar tak? Ketika meriang kita rasa, ketika tergores kita rasa. Tapi kalau penyakit hati, orangnya punya penyakit tapi tidak merasa. Maka ini yang paling bahaya. Dia punya penyakit, penyakitnya akut, sombong. Punya penyakit akut, iri. Tapi dia nggak merasa punya penyakit itu. Ini yang paling bahaya. Maka kalau kalian pengen sembuh dari penyakit itu, silakan banyak belajar, khususnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah kalau kita punya kesempatan nanti bisa nanti kita coba belajar kitab Ihya Ulumuddin. Wa ghairihi min musannafati, dan yang lainnya dari karangan-karanganku. Wa hadzal ilmu fardhu ainin, kata Imam Ghazali, ini ilmu yang fardhu ain, wajib bagi seorang santri mempelajarinya. Ya, jadi Imam Ghazali sendiri sangat merekomendasikan kitab Ihya Ulumuddin karena tahu bahayanya penyakit hati. Ya, karena tahu bahayanya bahayanya penyakit hati. Wa ghairuhu, sedangkan kitab yang lainnya fardhu kifayatin. Fardhu kifayah itu boleh dipelajari minimal di dalam satu wilayah
satu orang. Illa miqdara ma yu'addi bihi faraidullah, sampai ke batasan apa yang diharuskan dan diwajibkan oleh Allah. Wa huwa yuwaffiquka hatta tuhassilahu, dan ini bisa menolongmu dan sampai kepada apa yang kamu ingin dapatkan. Selanjutnya ya, warabi'u, ini nasihat yang keempat. Kemarin itu kan kita sudah sampaikan 3 nasihat tentang apa kemarin? 4 hal yang perlu kamu lakukan. Kemarin sudah disampaikan 3. Ingat ya? Yang pertama apa? Bermuamalah dengan Allah dengan cara kalau seandainya umatnya ridho, ya, lau amala maka biha abduka tardo. Jikalau seandainya kamu bersosial bergaul bersama kamu, hamba Allah juga ikut ridho. Yang kedua, ingat gak ada 3 hal yang perlu dilakukan? Nah, satu lagi. Yang pertama, antaj'ala mu'amalataka, menjadikan muamalah ya bersama Allah, artinya berhubungan dengan Allah, bihaisu, di mana lau amala ma'aka biha abduka tardo biha, sama seperti ketika kamu punya bawahan, kamu ridho terhadap bawahanmu. Artinya apa? Kamu bergaul sama Allah itu sampai Allah itu ridho sama kamu. Atau ketika ukurannya itu ketika kamu punya bawahan, ya, kamu itu ridho terhadap bawahanmu. Mafhum Allah? Mafhum Allah? Kamu punya pekerjaan. Ketika kamu ridho terhadap pekerjaanmu karena dia baik, soleh, rajin, nah kira-kira yang dilakukan bawahanmu itu yang kamu lakukan terhadap Tuhanmu. Ngerti gak gambarannya? Satu lagi, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ketika kamu bergaul atau bermuamalah dengan Allah, sama seperti ketika kamu punya bawahan dan kamu ridho terhadap bawahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kamu bergaul dengan manusia, kama amilta bin nasi waj'alhu kama tarda li nafsika. Ketika kamu bergaul dengan manusia, kira-kira ketika kamu ridho terhadap perlakuan temanmu kepada kamu, itu yang kamu lakukan terhadap temanmu. Mafhum enggak? Yang kedua, kamu bergaul dengan temanmu sampai kamu ridho terhadap apa yang dilakukan temanmu. Itu yang perlu kamu lakukan terhadap temanmu. Ngerti tidak? Kamu ridho nih sama teman kamu karena dia sering memuji kamu. Nah, memuji ini yang kamu ridho dari teman kamu, itu yang perlu kamu lakukan terhadap orang lain. Mafhum? Yang ketiga apa? Ketika kamu belajar ilmu, itu harus menjadikan ilmumu itu memperbaiki hatimu dan juga
membersihkan jiwamu. Yang ketiga, ingat nggak ini dicatat nih, dicatat. Jangan nggak dicatat. Ada 3 kan? Yang keempat baru yang sekarang. Allah tajma'a minad dunya aksara min kifayati sanatin. Allah, janganlah tajma'a mengumpulkan minad dunya dari kebutuhan-kebutuhan dunia aksar melebihi min kifayati dari kecukupan 1 tahun. Artinya apa? Artinya Imam Ghazali tidak merekomendasi kalau seandainya kita mengumpulkan harta melebihi dari kebutuhan itu selama 1 tahun. Artinya dikumpulkan terus duit kita itu tumpuk terus sampai kemudian 1 tahun ditumpuk lagi. Itu tidak direkomendasikan sama Imam Al-Ghazali. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dzalika li ba'di hujuratihi. Ya, itu ketika Nabi mempersiapkan kebutuhan li ba'di hujuratihi bagi istri-istrinya. Nabi kemudian berdoa. Jadi Nabi setelah mengumpulkan harta dibagikan ke istri-istrinya, Nabi setelah itu berdoa, Allahumma ja'al quwwata ali Muhammadin kafaban. Ya Allah, jadikanlah kebutuhan makanan pokok, kuta itu makanan pokok Ali Muhammad bagi keluarga Nabi besar Muhammad kafafan, tercukupi. Artinya Nabi gak pernah meminta lebih. Nabi selalu meminta, ya Allah semoga dicukupi. Dan itu kutanya. Kuta itu artinya makanan pokok. Kenapa? Karena kalau lebih harta, ingat pesan Ustaz, harta itu salah satu yang paling susah dihisab. Ustaz ngomong apa adanya. Kenapa? Kalau pertanyaan pekerjaan, apakah kamu sudah ibadah, selesai. Artinya kalau sudah ibadah sudah, kalau belum ibadah dihukum. Tapi kalau harta itu akan selalu ditanya 2 hal. Min aina ja'a, dari mana datangnya, wa ila aina anfaqa, dan kemana kamu nafkahkan. Yaumul hisab yang paling banyak ditanya itu perkara harta. Karena setiap kamu menerima duit itu akan ditanya 2 kali. Kalau ibadah yang lain ditanya 1 kali. Pertanyaan pertama, min aina ja'a, uang itu dari mana? Nyolong, korupsi, suap. Kalau itu semua, otomatis kamu akan mendapatkan dosa dan akan dihukum langsung. Nah, sudah selesai seperti itu, ditanya lagi, ila aina anfaqo, kemana kamu nafkahkan? Untuk makan sendiri kebutuhan, untuk poya-poya, atau untuk nyogok lagi, atau untuk suap lagi, atau untuk mabuk-mabukan. Ketika itu dilakukan, berarti duit yang kamu pegang bisa berpotensi mendapatkan 2 kali siksaan atau 2 kali pahala. Makanya Imam Al-Ghazali menasihati kepada kita, itu cukuplah mengumpulkan harta itu setahun untuk kecukupan saja, tidak melebihi dari kecukupan. Karena apa? Karena bahayanya itu. Kalau kalian bisa amanah, seumpama alhamdulillah saya mendapatkan harta dari halal, dari sesuatu hak yang halal, dapat pahala. Ketika dinafkahkan, dijakatkan, berarti kamu berpotensi mendapatkan pahala 2.
Paham ya? Ya, Karim ya. Masya Allah. Karim. Masya Allah Karim. Aina sholat suratuka. Ya, tanah. Ya, bisa dimengerti ya? Baik. Mungkin itu saja Ustaz sebutkan lagi 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ketika kamu bermuamalah dengan Allah, itu perumpamaan kalau seandainya kamu punya bawahan atau pekerja, kamu ridho terhadap pekerjaan tersebut, itulah yang perlu kamu lakukan sama kepada Allah. Yang kedua, ketika bergaul dengan manusia, manakala temanmu itu membuat kamu ridho, maka itu yang kamu lakukan terhadap temanmu juga. Yang ketiga, apa tadi? Ketika kamu belajar itu bisa memperbaiki hatimu dan juga bisa membersihkan jiwamu. Yang keempat, yang terakhir, Imam Ghazali tidak menganjurkan kalian untuk mengumpulkan harta melebihi dari kecukupan selama 1 tahun. Kenapa? Karena berpotensi mendatangkan siksa jikalau kita tidak menginfakkan ke jalan yang benar. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga